Ini sekarang ini trennya ke depan, kalau tidak diatur, ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empat-empatnya. Seorang pengusaha besar menguasai industri media, lalu dia bikin partai. Niatnya apa bikin partai? Dua kemungkinan, mau jadi presiden atau wapres, atau mau jadi kingmaker. Lalu sesudah jadi presiden atau sebelum jadi presiden, dia perlu menjadi ketua Dewan Suro di ormas-ormas, tinggal jombang. Maka tiba-tiba empat ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan neo-totalitarianism. Kalau Wu Lin menyebutnya sebagai inverted totalitarianism. Totalitarianisme terbalik. Hitler itu penguasa publik, mengangkang segala urusan privat. Tapi yang baru ini, yang sekarang, terbalik. Urusan penguasa privat mengangkangi segala urusan publik. Nah, itu neo-totalitarianisme yang jauh lebih dahsyat. Dan kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Indonesia udah mulai? Trennya ke situ. Maka segera harus dicegah. Negara besar kayak Indonesia tidak kita harus menuju era modern. Maka kita harus menggantungkan diri dan mengandalkan sistem building. Jangan kepemimpinan persona seperti sekarang. Nah, itulah ciri pelanggengan budaya feodal itu. Nah, ini udah pada bagian ini kan ngeri-ngeri sedap, saudara sekalian ya. Jadi ini ide besarnya adalah setelah 25 tahun kita perlu mengevaluasi konstitusi dan kita perlu melakukan perombakan besar-besaran. Dan kalau tahun 2024 dengan kepemimpinan baru, maka dihitung dari tahun 1999 setelah perubahan pertama itu 25 tahun, seperempat abad. Jadi waktu yang kira-kira proper, Prof ya, untuk melakukan evaluasi apapun. Mempersiapkan 20 tahun selanjutnya. 25 tahun selanjutnya. 2045. Untuk 100 tahun Indonesia. Untuk di perbandingan ya. Korea Selatan itu 2 hari sebelum Indonesia merdeka, dia duluan proklamasi. 15 Agustus 45. Dia dijajah oleh Jepang 50 tahun. Tapi sekarang dia udah mengalahkan Jepang yang menjajah dari segi ekonomi. Apalagi kalau dia bersatu, Utara Selatan, dia punya nuklir. Jepang nggak punya. Nah, lewat tuh Jepang. Nah, begitu juga China. Dan jangan lupa, Prof, Korea itu tahun 50 perang saudara. Perang saudara. Jadi sudah dijajah merdeka. Lebih buruk dari kita. China itu 50 tahun. Selama 50 tahun, sebelum 50 tahun terakhir, itu negaranya besar banget, kampungan banget, dan miskin sekali. Tapi dalam waktu 50 tahun, sekarang ini menjadi... Saya ke Cina tahun 1997, itu masih merasa orang kaya, Bro. Apa-apa murah. Nah, itu. Beli jeruk dulu 1 kilo cuma 1.500. Kemudian naik taksi muter-muter kita nggak pusing walaupun ditipu. Karena pokoknya kalau dirupiahkan paling cuma 20.000. Tapi sekarang kita orang miskin kalau ke sana. Nah, maka tantangan kita, kita targetnya 100 tahun Indonesia merdeka. Dengan segala tantangan yang kita hadapi, kita harus betul-betul menjadi negara keempat atau sampai kelima, mungkin nanti kita akan jadi nomor 7 dari jumlah penduduk. Setidak-tidaknya ekonomi kita 5 sampai nomor 7 tertinggi. Walaupun PricewaterhouseCoopers itu pernah merilis kita akan menjadi nomor berapa ya? Dibilang nomor 4 pada tahun 2050. Ya, itu lebih bagus lagi. Gitu. Itu kalau hitungan jumlah penduduknya sekarang kita nomor 4. Tapi nanti kita akan menjadi nomor 5, sebentar disusul oleh Nigeria, disusul oleh Pakistan gitu. Nah, dari segi jumlah sumber daya manusia, tapi kekuatan kita selain manusianya banyak, sumber daya alamnya banyak. Tinggal yang kita butuhkan itu leadership, manajemen. China, Korea itu kan homogen. Kita ini terlalu plural. Maka kita harus bersatu, tapi yang mempersatukan sistem. Bukan orang. Kita bersatu dalam satu kesatuan sistem berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang kita. Jadi siapapun yang memimpin tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena sistem dan guidance-nya udah jelas. Ya, sahabat sekalian, makin menarik ya pembicaraan kita ya.
ini soal negara ini. Ini hanya bukan soal siapa dengan elektabilitas tertinggi. Kalau itu soal yang apa? Soal jangka pendek. Ini soal yang jangka panjang. Jadi tapi pertanyaannya tetap akhirnya kan kita bicara juga soal kepemimpinan 2024, Prof. Iya. Nah, kan kita juga ada ide besar, tapi kalau tidak menapak di bumi yang realistis kan nggak bisa juga nanti diimplementasikan, Prof. Kalau kita bicara aktor sekarang, setelah tadi bicara ide, lalu aktornya tuh siapa, Prof? Yang mau melakukan perubahan besar 2024 ini? Ya kita harapkan ini ide ini didiskusikan di lingkungan partai supaya mereka jangan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tapi kan susah untuk tidak begitu karena partai dibentuk untuk bagian golongan biasa aja yang dipikirin. Lah ini satu partai aja gontok-gontok kan baru masih satu partai. Ya, belum partai lain. Maka saya sudah bilang kawan-kawan KPU nanti syarat-syarat waktu debat, waktu dimunculkan isu-isu strategis jangka panjang begini. Oke. Ya kan, nah jadi ini kan kita jangan hanya tanya jawab. Isu-isu besar ini, termasuklah soal realitas. Kan banyak yang ngeluh soal oligarki. Saya sudah tulis juga di buku terbitan LP3IS itu. Apa? Soal apa? Oligarki? Lah iya. Kalau kita bukan nulis buku, tapi bikin lagu. Oh iya, saya sudah dengar. Oligarki bangkit lagi. Iya, malah gitu. Ini Wulin. Iya. Nah ini, Sheldon Wulin. Nah ini menulis buku ini. Demokrasi Incorporated. Manage Democracy and Specter of Inverted Totalitarianism. Ini nanti di potret ya. Nah, dia menggambarkan ini ditulisnya 2000 berapa ini? 2008. Nah, itu saya ulas sejak lama bahwa gejala konflik kepentingan bisnis dan politik itu makin merajalela sejak sebenarnya sejak sebelumnya. Ketika demokrasi makin mahal, media menjadi makin menentukan, maka modal menjadi penentu. Nah, yang paling rusak lagi sesudah Donald Trump terpilih. Konflik kepentingan bisnis dan politik itu yang semula bisa diatasi dengan undang-undang, di mana pejabat kalau dia mau bisnis silakan. Tapi bukan hanya tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan publik, tapi sahamnya harus diserahkan ke blind trust. Begitu juga kalau orang bisnis mau. Apa blind trust? Blind trust. Jadi amanah buta. Jadi manajemen independen. Mengelola saham. Nah, begitu juga kalau orang bisnis mau menduduki jabatan politik, boleh, silahkan. Tapi begitu Anda menduduki jabatan itu, bukan hanya tidak boleh jadi komisaris, jadi direksi, saham Anda harus diserahkan ke blind trust. Diserahkan untuk dikelola. Iya, keluar. Artinya dia tidak boleh cawi-cawi lagi. Tidak boleh. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Nah, sekarang ini lebih dari 50% pejabat publik kita ini pengusaha. Sekarang yang itu namanya peng-peng tuh, pengusaha dan penguasa. Menteri XW, DPR, DPD, pengusaha. Nah, konflik kepentingan. Jadi ini yang harus dipisah. Makanya saya bahkan gini, Prof, paradoksnya bukan paradoks ya. Faktanya adalah makin dia berkuasa, makin jadi orang kaya dia. Iya, makin jadi orang nomor satu. Nah, jadi waktu Donald Trump terpilih, undang-undang larangan konflik kepentingan itu tidak berlaku bagi seorang presiden yang sudah diatur di konstitusi. Dia sendiri mendeklarkan. Lah ya, begitu ditanya soal undang-undang itu undang-undang nggak berlaku untuk saya, kata dia. Dan itu benar. Karena itulah mantunya, anaknya berkantor di White House dan setiap hari membuat keputusan bisnis. Gitu loh. Jadi konflik kepentingan itu terjadi di mana-mana. Dari 7 orang presiden Amerika yang punya latar belakang bisnis, belum ada seperti Donald Trump. Untung nggak terpilih lagi. Karena dia konglomerat. Kalau yang lain tuh
Kayak misalnya Jimmy Carter punya kebun kacang. Iya, biasa-biasa. Petani lah, petani modern. Nah, jadi konflik kepentingan sesudah Donald Trump meluas ke seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Nah, ini saya gambarkan teori Montesquieu itu sudah terlalu ketinggalan zaman. Trias politika. Sekarang quadrupolitika. Tapi saya bagi dua. Mikro, makro. Kalau mikro itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. Nah, ini banyak lembaga, 50 lembaga kira-kira cabang campuran. Legislator juga, regulator juga, administrator juga, tapi ngadili juga. Nah, kayak KPPU, kayak KIP, banyak ini. Nah, ini yang inner cabang campuran ya. Ini inner structure power. Nah, yang satu lagi outer structure power itu yang makro. State, civil society, korporasi, dunia usaha, dan media. Ini sekarang ini trennya ke depan, ya. Kalau tidak diatur, ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empatnya. Seorang pengusaha besar, menguasai industri media, lalu dia bikin partai. Niatnya apa bikin partai? Dua kemungkinan, mau jadi presiden atau wapres, atau mau jadi kingmaker. Nah, lalu sesudah jadi presiden atau sebelum jadi presiden, dia perlu menjadi ketua Dewan Suro di ormas-ormas, tinggal jombang. Maka tiba-tiba 4 ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan neo-totalitarianism. Kalau Wu Linin menyebutnya sebagai inverted totalitarianism. Totalitarianisme terbalik. Inverted. Terbaliknya dari mana? Dia hitung dari Hitler. Hitler itu penguasa publik, mengangkangi segala urusan privat. Tapi yang baru ini, yang sekarang, terbalik. Urusan penguasa privat mengangkangi segala urusan publik. Nah, ini terbalik. Nah, itu neo-totalitarianisme yang jauh lebih dahsyat. Dan Indonesia sudah mulai. Dan kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Indonesia sudah mulai. Trennya ke situ. Maka segera harus dicegah. Nah, caranya gimana? Ya, dibikin undang-undang larangan konflik kepentingan. Dan ini tidak bisa diserahkan ke DPR. Karena teman-teman di DPR tidak mungkin mengambil prakarsa untuk mengkerdilkan dirinya sendiri. Jadi diserahkan kepada? Harus ada seorang enlightened leader. Transformational leaders. Atau leadership. Nah, jadi kita harus jadikan syarat. Siapa jadi presiden yang akan datang yang bisa jadi 2024 itu syaratnya adalah Anda harus jadi enlightened. Enlightened transformational leaders. Transformation leader. Gitu. Kalau enggak, jadi jangan sampai nanti presiden yang akan datang itu ya boneka dari ini tadi. Dari sistem yang sudah mulai menggenjala ini. Iya begitu. Apalagi kalau dia tidak punya partai misalnya. Dia akan dikendalikan oleh oligarki, misalnya gitu. Karena ya bagaimana? Prof, persoalan mendasarnya adalah biaya politik mahal, kan begitu? Itu. Sangat mahal. Sekarang mau menjadi RI 1, kalau nggak ada uang triliun nggak bisa. Dan uang triliunan itu tidak mungkin rasanya dari kantong pribadi. Nggak mungkin. Pasti dari cukong, ya kan? Dari penyumbang. Nggak ada no freelance, nggak ada makan siang yang gratis dalam politik kan. Gimana kita berharap munculnya tadi enlightened transformation leader di tengah iklim politik seperti sekarang ini? Ya itu tidak bisa dihindarkan, tapi kan kita harus belajar bagaimana bangsa lain, negara lain kok bisa, gitu kan? Nah, itu satu ya. Jadi dalam sistem bernegara itu diatur sedemikian rupa, misalnya konflik kepentingan pribadi dengan ini sudah ada aturannya. Sehingga meskipun dia misalnya waktu kampanye butuh dana bantuan, ada caranya. Dan yang kedua bukan hanya untuk presiden, gubernur juga dan juga anggota DPR. Harus ada transparansi gitu. Maka ada ide partai politik dibiayai oleh APBN. Salah satunya supaya dia jangan nyari dana, ya kan? Itu ide yang baik, tapi
menurut saya itu harus dijadikan bagian dari agenda modernisasi kelembagaan politik seluruhnya. Jadi jangan isunya hanya soal anggaran. Tapi misalnya modernisasi itu bagaimana mencegah partai jangan jadi dinasti. Personalisasi tadi. Jadi dia boleh diizinkan karena udah telanjur 2 generasi. Generasi ketiga nggak boleh lagi. Kecuali ada jarak. Ada pembatasan masa jabatan juga. Enggak, ada jarak misalnya orang lain dulu secara demokratis. Jadi agenda internal demokrasi internal itu harus dipastikan. Nah, lalu konflik kepentingan antara ormas dengan partai ini harus dipisah. Harus dipisah. Sebab semua partai punya ormas. Nanti kalau partai dibubarkan oleh MK, ormasnya ikut bubar. Maka ormas betul-betul harus netral. PT juga betul-betul harus netral. Tidak boleh dia menyumbang hanya untuk satu partai. Media elektronik apalagi, ya dia menggunakan frekuensi milik publik. PT-nya betul milik pribadi, tapi frekuensinya milik publik. Maka harus adil dia. Tidak boleh hanya melayani satu partai. Nah, yang begini-begini ini akan membuat nanti biaya kampanye bagi politik itu juga jadi murah juga. Satu lagi, Prof, kalau kita kan pandemi ini kan sebenarnya kan blessing in disguise juga. Gara-gara pandemi ini orang kemudian terbiasa dengan teknologi zooming dan lain sebagainya. Kan itu kan memurahkan dan memudahkan juga untuk apapun konsolidasi, kampanye dan lain sebagainya. Misalnya nggak perlu lagi kita kunjungan-kunjungan secara fisik misalnya kan, misalnya begitu. Ya, melalui Zoom ini itu berapa juta tadi followernya? 2 juta. 2 juta. Makanya kalau saya maju kan DKI kan adalah sedikit. Ini dapat penghasilannya banyak cuma ngomong-ngomong begini aja.